Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Salam dan salihah, semoga senantiasa kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita dan dijauhkan dari berbagai macam keburukan, musibah, ya, dan lain sebagainya. Pada pertemuan kali ini, ya, saudara soleha, kita akan mempelajari, ya, sebuah peristiwa besar, ya, peristiwa di mana lahirnya seorang pemimpin dunia, ya, seorang, yakni orang yang paling baik di permukaan bumi ini, penutup para nabi dan rasul, yang membawa masa jahiliyah kepada cahaya Islam yang terang benderang, ya. Siapakah dia? Ya, tentu kita sudah tahu bersama, dia adalah uswatuna, dia adalah tauladan kita, wa habibuna, kekasih kita, ya, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang mana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan solihah, dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim, ya, di tengah keluarga Bani Hashim, dan beliau dilahirkan di kota suci, ya, tempat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sucikan, yaitu di kota Makkah, ya, pada hari Senin, ya, di waktu pagi, tanggalnya tanggal 9 bulan Rabiul Awal, ya, yang mana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ya, di tengah keluarga Bani Hashim, kemudian di kota yang Allah sucikan, ya, kemudian pada hari Senin dan pada tanggal 9 pada bulan Rabiul Awal, ya, yang mana ini dikenal juga, ya, berbarengan atau bertepatan di tahun peristiwa yang apa? Peristiwa gajah, ya. Di awal pertemuan sudah Pak Riki jelaskan kenapa dinamakan tahun gajah, ya. Kok tiba-tiba ada gajah yang menyerang, yang hendak menyerang Ka'bah, ya. Sudah Pak Riki jelaskan. Nanti boleh menyimak kembali, ya, sebagai murojaah dari pelajaran yang sudah pernah disampaikan, ya. Atau, ya, bertepatan pada tanggal 22 pada bulan April tahun 571 Masehi. Tadi tahun Hijriahnya pada tanggal 9 Rabiul Awal. Adapun kalender Masehinya tanggal 22 bulan April tahun 571, ya. Kemudian Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Aminah, dia mengatakan, setelah bayiku keluar, ya, ini pada saat peristiwa beliau ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melahirkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita berasal, ya, atau seperti kita juga manusia, ya, artinya dilahirkan punya orang tua, punya ayah, punya ibu, akan tetapi beliau memang orang khusus pilihan Allah, ya, yang Allah pilih sebagai nabinya dan penutup para nabi dan rasul, ya. Maka sang ibu menceritakan ketika kelahirannya, ya, aku melihat ada cahaya, ya, yang keluar dari kemaluanku. Kemudian cahaya tersebut menyinari
istana-istana di negeri Syam, ya. Ini suatu petanda ya, saudara dan solihah. Ketika baru dilahirkan saja sudah memiliki tanda yang mengejutkan, ya. Tanda yang mengejutkan. Kalau kita kan lahir, ya, atau adik kita yang baru lahir, ya, adik saudara dan solihah, biasa-biasa saja, ya. Beda dengan Nabi kita ketika lahir, ya, beliau ya mengeluarkan cahaya, bahkan cahayanya itu ya menyinari istana-istana yang ada di negeri Syam. Ini petanda, ya, bukan orang biasa yang lahir ini, ya, bukan orang biasa. Nah, kemudian juga ada riwayat-riwayat lain, ya, yang menunjukkan sebagai bukti pendukung kerasulan beliau, ya, yaitu pada saat peristiwa kelahiran beliau, ya. Selain tadi yang dikisahkan oleh ibunya sendiri, maka ada beberapa kisah juga yang lain, ya, bertepatan dengan hari lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka 10 balkon istana Kisra, ya, hancur atau runtuh, saudara dan solihah, ya. 10 balkon istana Kisra hancur atau runtuh. Tentu istana ini kan didesain dengan menggunakan bahan-bahan yang bermutu, yang berkualitas, ya, tidak sembarang, tidak seperti membangun rumah biasa, tapi tentunya mereka para arsitek, ya, yang terbaik di antara mereka, ya, ketika membangun sebuah istana tentu sudah memiliki perhitungan yang tepat, ya, yang bagus. Tapi bertepatan dengan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, balkon yang ada di istana tersebut runtuh atau hancur. Bukan hanya itu saja, ada kejadian lain lagi, ya, yang mengejutkan juga. Di antaranya adalah api, ya. Nah, api yang disembah oleh orang-orang Majusi, maka ini padam, ya. Dan diketahui juga bahwasannya api ini dinamakan dengan api abadi, sehingga sebelumnya memang dijaga, ya, selalu dijaga agar tidak padam, dan memang tidak pernah padam sebelumnya, ya, selalu dijaga oleh orang-orang Majusi yang mereka menuhankan api. Nauzubillah, ya, mereka menuhankan api, ya. Ini tentu kekafiran, ya. Sedangkan kita hanya boleh dan wajib, ya, menuhankan Allah saja, ya, yang esa, ya, tidak menuhankan benda apapun, makhluk apapun selain Allah, ya. Maka mereka adalah salah satu golongan yang menyembah api, ya, menuhankan api, sehingga mereka mengatakan api yang mereka sembah itu adalah api abadi yang mereka anggap Tuhan, dan mereka selalu menjaganya, ya, sehingga tidak padam. Akan tetapi tatkala kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka api tersebut padam, saudara dan solihah, ya, menjadi padam. Nah, kemudian juga selain itu ada kejadian lain lagi, ya, berupa gereja yang di sekitar Buhairah, ya, ketika itu amblas ke tanah, ya. Gereja yang berada di daerah, ya, sekitaran Buhairah, maka mengalami amblas, tanahnya amblas, sehingga gereja-gereja tersebut runtuh, ya. Gereja-gereja tersebut pun runtuh. Ya, ini bertepatan dengan kelahirannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang memang sudah diramalkan atau sudah diisyaratkan melalui kitab-kitab terdahulu seperti yang ada di kitab Injil, ya, pun pernah disampaikan atau ada kabar tentang akan datang seorang nabi, ya. Orang-orang Yahudi mereka tahu, ya, ya'rifunahum, ya, orang-orang Yahudi itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abnaihim, ya. Mereka sangat mengenal, ya, nabi ini karena sifat-sifatnya mereka sudah pelajari,
Mereka sudah mengetahui dari kitab suci mereka sendiri akan datang nabi terakhir, akan lahir nanti nabi terakhir, ya. Nah, maka tanda-tanda ini pun sebagai bukti pendukung bahwasannya, ya, akan diutusnya seorang nabi penutup para nabi dan rasul, ya. Nah, dari setelah kejadian itu, ya, maka dia mengirim utusan, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminah mengirim utusan ke tempat kakeknya. Siapa nama kakeknya? Masih ada yang ingat? Ya. Nama kakeknya itu Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib, untuk memberikan atau menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran sang cucu ini, ya. Ya, karena tentunya, ya, Abdul Muttalib pun merasa senang, ya, dan sangat senang. Maka Abdul Muthalib datang dengan perasaan yang sukacita, bergembira, ya. Kemudian beliau membawa ke dalam Ka'bah. Abdul Muthalib membawa bayi Nabi Muhammad SAW yang baru lahir itu ke dalam Ka'bah. Kemudian berdoa kepada Allah, ya, bersyukur kepadanya, dan kemudian dia pun memilih nama yaitu Muhammad, ya, bagi beliau. Nama ini memang belum pernah ada di kalangan bangsa Arab, baru satu orang saja, ya. Nama Muhammad sebelumnya belum pernah ada, ya, belum pernah ada di kalangan bangsa Arab. Kalau sekarang banyak, ya, Muhammad itu banyak yang namanya Muhammad, ya. Nah, kemudian akhirnya beliau pun dikhitan atau disunat pada hari yang ketujuh, ya, dikhitan atau disunat pada hari yang ketujuh. Seperti kebiasaan orang-orang Arab, ya. Kalau orang Indonesia ada khitannya, ada yang ketika TK, ya, atau ketika SD, dan biasanya mengambil hari libur, ya. Kalau yang hari ketujuh masih sangat jarang, ya, karena masih bayi, ya, masih bayi, ya. Orang tuanya masih belum tega, ya. Nah, kemudian wanita pertama yang menyusui beliau itu diantaranya adalah ibundanya, ya. Setelah ibundanya ada juga yang lain, yaitu Suwaibah, ya. Tentu Nabi pun menyusu dari ibundanya, yaitu Aminah. Kemudian juga beliau pun menyusu dari Suwaibah, hamba sahaya milik Abu Lahab, ya. Yang kemudian kebetulan juga pada saat itu sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh, ya, yang bernama Masruh. Nah, jadi seperti itu, saudara solihah, peristiwa kelahirannya manusia termulia, ya, sepanjang sejarah, penutup para nabi dan rasul, serta suri tauladan kita semua. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari kisah-kisahnya menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena kata Nabi SAW, almar'u ma'aman ahab, sesungguhnya, ya, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Tentu harus kita tanamkan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan amal kita yang mungkin tidak banyak, ya, amal soleh kita yang mungkin tidak sebanding dengan amal soleh yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, yang membela Nabi, yang berjuang bersama Nabi, yang berjihad bersama Nabi. Akan tetapi dengan cinta kita yang besar kepada Nabi, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan bersama beliau kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.